yang dikasihi Tuhan, semua yang bersuka cita diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Jika tidak ada kendala, saya mengharapkan kameranya bisa di-on ya, supaya kita bisa berinteraksi dengan baik. Puji Tuhan, hari ini saya rindu untuk berbagi apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup saya, yang memberkati saya, dan saya rindu untuk bagikan kepada Bapak Ibu Saudara ya dengan satu tema yaitu jawaban doa yang terbaik. Siapa di sini yang rindu kalau kita berdoa, kita menerima jawaban doa yang terbaik? Boleh lambaikan tangan. Ya, kameranya on ya. Nah, saudara, kadang seseorang itu tidak ingin berdoa lagi karena dia sudah berdoa, tetapi kok doanya itu nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Jadi akhirnya muncul satu istilah, aku sudah malas lah berdoa. Ya, aku sudah berdoa selama ini, tapi apa yang aku doakan kok belum dijawab sama Tuhan, gitu loh. Udahlah daripada kecewa, lebih baik tidak terlalu banyak berharap. Siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu? Tolong angkat tangan. Ya, saya pernah punya pengalaman seperti itu, saudaraku. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan banyak pengertian kepada kita, ya. Nah, seringkali kita mendengar ada tiga jawaban Tuhan atas doa kita, ya. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah tidak, dan yang ketiga adalah tunggu dulu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pada waktu Tuhan berkata tidak, bukan berarti Tuhan itu menutup pintu bagi kita, ya. Tuhan berkata tidak, bukan berarti dia sama sekali tidak menjawab doa kita. Tetapi ketika Tuhan berkata tidak, ada dua kemungkinan. Yang pertama karena doa kita itu salah. Dan yang kedua, karena rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya jauh lebih besar, sementara doa kita terlalu kecil. Sekali lagi, ya, karena rancangan Tuhan, kehendak Tuhan atas kehidupan kita itu jauh lebih besar, sementara doa kita terlalu kecil. Ketika Tuhan berkata tidak, bukan berarti Tuhan itu tidak bekerja dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan menutup pintu untuk doa kita yang salah, untuk hal-hal yang terlalu kecil. Namun Tuhan membuka pintu yang lain, saudara. Karena dia mau kita memasuki pintu itu untuk rancangannya yang jauh lebih besar atas kehidupan kita. Dan seringkali yang menjadi masalah adalah bukan Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi ketika Tuhan mulai membukakan pintu atau jalan yang lain bagi kita, kita tidak mendengar Tuhan. Dan akhirnya kita pun menjadi kecewa. Kalau orang sudah kecewa, akhirnya dia berkata, udahlah nggak usah doa-doa lagi, nggak usah terlalu banyak berharap, daripada nanti aku menjadi kecewa. Kita akan melihat satu cerita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1-10. Kalau Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas, saya mengajak untuk membaca bersama-sama dengan saya. Ya, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah
kaki dan mata kaki orang itu, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin setiap hari orang lumpuh tadi itu berdoa, ya. Doanya gini kira-kira, agar hari ini banyak orang memberikan sedekah kepadaku, ya. Anda bisa membayangkan situasinya, saudaraku. Dan ketika Petrus dan Yohanes lewat, maka orang lumpuh pun itu berkata, mudah-mudahan mereka memberi aku uang. Mereka mungkin berdoa berharap gini, Tuhan jamah hati mereka, sehingga aku menerima berkat, aku menerima sedekah dari mereka. Tetapi apa yang didoakan oleh orang lumpuh ini tidak terjadi. Perhatikan kembali ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, saya percaya Petrus berkata demikian karena Roh Kudus menuntun dia. Roh Kudus berbicara kepada Petrus untuk mengatakannya. Dia sadar kalau kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang berbicara, maka Petrus tidak akan berani berkata demikian. Kalau Tuhan tidak berbicara, maka Petrus Yohanes tidak akan bisa menyembuhkan orang lumpuh itu, saudara. Karena kesembuhan itu datangnya hanya dari Tuhan. Selanjutnya ayat ke-6 bagian B. Petrus berkata, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, apa saudara? Berjalanlah. Nah, saudara, seperti apa yang tadi saya katakan dalam pembukaan, seringkali apa yang kita minta, apa yang kita harapkan melalui doa kita, tidak dijawab oleh Tuhan. Bukan berarti kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, lalu Tuhan nggak peduli, lalu pintu ditutup, ya. Tetapi dengar baik-baik, tangkap hal ini. Ketika Tuhan tidak menjawab apa yang kita minta, yang kita doakan, sebenarnya Tuhan itu punya jawaban yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta, saudara. Sekali lagi, ketika Tuhan tidak menjawab apa yang kita minta atau kita harapkan melalui doa kita, sebenarnya Tuhan punya jawaban yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Kan tadi kemungkinannya dua kan, saya bilang. Kenapa Tuhan nggak jawab doa? Yang pertama doa kita salah. Yang kedua, doa kita benar. Tetapi apa yang saudara minta terlalu kecil. Ya, kita akan lihat dari contoh ini, saudara. Situasi ketika orang tidak menerima apa yang dia minta dan harapkan, akhirnya membuat banyak orang, ya, tidak sedikit ya, menjadi kecewa sebelum Tuhan menunjukkan jawaban Tuhan yang lebih besar. Nah, saudara, karena seringkali waktu kita berdoa, berharap kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, kita itu maunya gini, saudara. Tuhan jawab dengan cara yang kita harapkan. Ya. Jadi ketika Tuhan itu menjawab doa kita, tidak sesuai dengan yang kita harapkan tadi, kita sudah keburu kecewa, saudara. Padahal yang Tuhan mau atas hidup kita, Tuhan katakan gini, kamu harus tetap terus meminta, kamu harus tetap bersabar sampai sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi di sini itu artinya sampai engkau menerima jawaban doa yang terbaik yang Tuhan berikan. Meskipun yang kita minta belum dikasih sama Tuhan.
Ya, apa yang kita minta diberikan oleh Tuhan, yaitu jawaban yang terbaik. Nah, saudara, ada satu statement yang saya tuliskan di sini. Anda di rumah boleh baca sama-sama saya, ya. Dua, tiga. Saat kita berdoa, jangan letakkan iman kita kepada apa yang kita minta, tetapi kepada Dia, Tuhan, yang pasti memberi yang terbaik atas segala doa kita. Jangan letakkan imanmu kepada apa yang kau minta, apa yang kau harapkan, masalah yang mau diselesaikan, pergumulan yang ingin ditolong oleh Tuhan, tapi letakkan imanmu kepada Tuhan. Saudara, percayalah, Dia adalah Bapa yang baik, yang percaya lambaikan tangan saudara. Ya, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Sekarang saudara katakan, taruh tangan saudara, tangan kananmu di dada dan bilang gini, aku percaya engkau Bapa yang baik. Engkau pasti memberikan yang terbaik bagiku. Amin, saudaraku. Ya, percayalah Dia adalah Allah, Dia adalah Bapa yang baik, sangat baik bagi kita. Anda harus menyadari sungguh-sungguh hal ini, saudara. Ya, kalau Dia adalah Bapa yang baik, Dia pasti kasih yang terbaik buat kita. Bukan hanya waktu yang tepat, tetapi Tuhan pun, Bapa kita itu tahu jawaban doa yang terbaik bagi kita. Contoh tadi orang lumpuh yang ada di Gerbang Indah. Dia, orang lumpuh ini hanya mengharapkan uang, hanya mengharapkan sedekah. Saudara, saya percaya sebenarnya orang lumpuh ini pun dalam hati kecilnya, dia pun juga berharap kesembuhan. Betul, saudaraku? Ya, dia pun mengharapkan kesembuhan. Tetapi karena sekian lama dia belum menerima itu, dan akhirnya keinginannya itu, harapan untuk sembuh itu mulai dipendam jauh-jauh, ya, dan mulai pikirannya mulai mulai jalan dan berkata, tidak mungkinlah hal itu terjadi atas hidup saya. Akhirnya gini, ya udahlah, sekarang aku berharap sedekah saja. Dikasih uang sedikit aja, tiap hari dapat uang cukup, yang penting bisa buat makan. Saudara, bukankah hal ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita juga, saudara? Ya, tanpa sadar kita memendam harapan kita. Kita hanya fokus kepada hal kecil yang kita minta, seperti orang lumpuh tadi hanya berharap uang, hanya berharap sedekah. Tetapi Tuhan dengan jelas berkata melalui Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Saya percaya dengan penuh kuasa Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Saudara, saya percaya ini Roh Kudus yang menuntun Petrus, Yohanes untuk berkata demikian. Bukan berarti Tuhan itu tidak punya emas, nggak punya perak. Tetapi saya mendapatkan pengertian gini, saudaraku. Tuhan nggak punya emas, nggak punya perak untuk si lumpuh itu. Karena Tuhan tahu apa yang ia butuhkan. Ngerti ya, saudaraku ya? Bukan berarti Tuhan itu nggak sanggup kasih emas dan perak. Tetapi Tuhan nggak punya emas dan perak untuk diberikan kepada si lumpuh itu. Karena yang dibutuhkan oleh orang lumpuh itu, Tuhan tahu, Tuhan sangat tahu. Bukan emas dan perak. Tetapi yang ia butuhkan adalah kesembuhan dari kelumpuhannya. Kalau dia sudah bangkit dari kelumpuhannya, maka saya percaya emas dan perak akan datang, akan mengikuti dia. Dia bisa bekerja, dia bisa lakukan segala sesuatu, ya, untuk mendapatkan uang, bukan sekedar minta belas kasihan orang lain, saudaraku.
Orang lumpuh itu disembuhkan. Ya, ayat yang ke-8, perhatikan ayat yang ke-8. Bentar ya, saking semangatnya ini jadi keselak, saudaraku. Anda juga semangat, amin. Yang semangat lambaikan tangan dong. Atau kasih emoticon tangan yang semangat. Yang belum on cam, saya tunggu juga supaya tetap semangat. Ya, saya juga ingin lihat saudara. Nah, saudara puji Tuhan, kita akan lihat. Akhirnya orang lumpuh itu disembuhkan. Ya, pertanyaannya gini, kenapa kok nggak dari dulu disembuhkan? Saudara perhatikan pada ayat 8, 9, 10 ini ya. Waktunya masih ada ya. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Jadi ini udah dibangkitkan, berjalan kian kemari, dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk menerima sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Jawaban Tuhan bukan hanya tentang orang lumpuh itu. Tadi ayat yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-10 tadi, Anda perhatikan. Jadi Tuhan menjawab bukan hanya tentang orang lumpuh itu, tetapi tentang orang banyak, saudara. Orang lumpuh itu kan ada di pintu gerbang. Setiap hari dikatakan, dia duduk di sana, ya. Jadi ketika dia cuma minta uang, minta sedekah, Tuhan tahu ada yang lebih besar, ada yang lebih baik, yang dia akan berikan yaitu kesembuhan. Karena ketika orang lumpuh itu disembuhkan, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena semua orang melihat dia dan memuliakan Allah. Ya. Orang-orang yang setiap hari lihat si lumpuh itu bisa berkata, bener loh, orang ini dari lahir keadaannya lumpuh. Kami itu sampai hafal tiap hari lihat dia ada di gerbang indah. Tiap hari ada di situ. Dan ketika dia disembuhkan, saudara itu dahsyat, saudara. Itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Kadang kita lupa, kalau kita doa, minta Tuhan jawab doa kita. Kita itu fokusnya cuman kepada masalah kita. Kenapa tadi saya bilang, letakkan imanmu kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang ingin kau minta Tuhan selesaikan. Kita lupa bahwa seperti kejadian orang lumpuh ini, bagi Tuhan sesuatu yang lebih besar adalah ketika Tuhan menyembuhkan dia. Maka orang yang tiap hari melihat si lumpuh itu meminta-minta, maka mereka akan tercengang-cengang. Orang-orang itu akan takjub dan mereka akan memuliakan Allah. Tuhan bukan hanya tahu waktu yang tepat, saudara, tetapi Tuhan tahu jawaban doa yang terbaik. Amin, saudaraku. Saudara percaya kalau Tuhan pun juga punya waktu yang tepat bagi saudara? Lambaikan tangan. Saudara percaya kalau Tuhan pun punya jawaban yang jauh lebih baik daripada apa yang kita minta selama ini? Yang percaya sekali lagi lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saya berharap Anda menangkap ini sungguh-sungguh. Ya. Nah, saudara, sama dengan kisah Yusuf. Ya, saya ajak kita untuk lihat sebentar cerita Yusuf ini. Dia dibuang ke sumur kering oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, lalu di tempat dia bekerja, dia difitnah oleh istri Potifar dan sampai akhirnya masuk penjara.
Yang diharapkan oleh Yusuf, yang dia minta kepada Tuhan itu apa? Mungkin dia minta supaya keluar dari penjara, dari perbudakan, dari masalahnya, dan dia bisa kembali kepada orang tuanya. That's it. Cuman itu, ya. Tetapi Tuhan itu tidak jawab doa Yusuf. Nah, saudara, bukan berarti kita tidak boleh meminta. Kita boleh berdoa kok, membawa harapan, permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu pekerjaan yang baik. Tuhan, aku perlu rumah. Tuhan, aku perlu terobosan finansial. Ya. Tetapi ketika kita berdoa, saudara dengar ini baik-baik. Ya. Bukan hanya fokus minta apa yang kita harapkan tadi, tapi yang terpenting kita pun harus sampai kepada satu titik, yaitu apa, saudaraku? Kita minta supaya kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengerti, untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dialami oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin," ini Yesus ya yang berkata ya, yang ngalami ya, "biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Yesus juga minta, kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku Bapa, kehendakmu. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya." Yesus katakan apa? Jadilah, jadilah kehendakmu. Ya, saudara, mulai hari ini kita belajar. Kalau kita datang doa minta sama Tuhan, jangan berpikir kalau dia itu Bapak yang kalau kita minta, lalu yang minta-minta nggak sesuai kehendaknya, lalu dia Bapak yang akhirnya marah, tidak menjawab doa kita, lalu memalingkan mukanya dari kita, lalu jebretin pintu, pintu ditutup, selesai. Enggak, saudara. Dia Bapak yang akan menunjukkan jalan-jalannya bagi kita, bagi saudara, bagi saya. Jadi mulai sekarang kalau kita doa tuh gini, seperti orang sharing, ya. Saya itu punya anak, anak itu kadang sharing, ngobrol sama orang tua, nanya, "Aku punya rencana seperti ini, Pi, Mi. Kalau menurut Papi Mami gimana?" Ya. Jadi kalau kita doa itu juga seperti itu. Seperti anak yang memberikan kesempatan kepada orang tuanya untuk kasih masukan yang terbaik. Karena apapun itu, orang tua itu jauh lebih bijaksana dari anak. Betul tidak, saudaraku? Lebih mengerti. Kenapa? Ya jelas karena orang tua itu lebih pengalaman dari anaknya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita doa ungkapkan keinginan kita, boleh, tapi, tapi, jangan membatasi Tuhan untuk melakukan seperti apa yang kita minta. Jangan paksa Tuhan melakukan seperti yang kita mau. Izinkan Tuhan mengoreksi hidup kita. Amin, saudara. Izinkan Tuhan merubah harapan impian kita yang mungkin terlalu kecil. Yusuf pun demikian, saudara. Tuhan itu jawab doa Yusuf, bahkan lebih dari yang diminta oleh Yusuf. Tepat pada masa kelaparan terjadi. Kali ini beda. Bukan sekedar pulang, ketemu orang tuanya, berpelukan, enggak, ya. Tetapi pada saat yang tepat, rancangan Tuhan yang terbaik bagi Yusuf, akhirnya Yusuf jadi Perdana Menteri loh di Mesir. Orang kedua setelah Firaun. Meskipun Yusuf tahu bahwa suatu saat nanti dia akan jadi seorang pemimpin, karena dia pernah melihat dalam mimpinya, semua saudara, orang tuanya juga sujud menyembah.
Tapi Yusuf nggak pernah tahu itu kapan dan di mana. Tetapi rencana Tuhan lebih daripada yang Yusuf bisa pahami, saudara. Sampai akhirnya ketika hal itu terjadi, maka bukan Yusuf yang datang ke orang tuanya pulang, tetapi ketika Yusuf sudah jadi Perdana Menteri, Tuhan bawa orang tuanya, Tuhan bawa saudara-saudaranya, ya, bawa ayahnya dan saudara-saudaranya datang kepada Yusuf. Sehingga keluarga ini tidak mengalami kelaparan. Bahkan mereka menjadi orang yang terhormat di Mesir. Ini hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Yusuf, saudara. Apa yang Tuhan berikan jauh lebih besar daripada apa yang diminta oleh Yusuf. Perhatikan pada ayat-ayat ini, ya, bagaimana janji Tuhan, rencana Tuhan itu begitu besar. Ayat yang keenam, ya. Tunjukkan kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Ayat yang ke-11, ya. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf jauh lebih besar daripada yang diminta oleh Yusuf. Saudara percaya kalau itu juga berlaku atas hidup kita? Yang percaya lambaikan tangan. Kalau yang selama ini ada yang mulai kecewa, mutung sama Tuhan, karena doamu belum dijawab, saudara berbalik kepada Tuhan. Karena kalau yang kau minta belum dikasih sama Tuhan. Karena itu terlalu kecil. Tuhan mau kasih yang lebih besar bagi saudara. Yang tidak pernah kau pikirkan. Yang penting berserah. Izinkan Tuhan mengoreksi hidup kita. Izinkan Tuhan menyatakan jalan-jalannya dalam kehidupan kita. Ya, jadi waktu Tuhan tidak menjawab doa kita atau berkata tidak, itu bukan berarti selesai, bukan berarti sudah tidak ada harapan, bukan berarti Tuhan sudah menutup pintu dan lalu Tuhan pergi dan Tuhan mungkin mulai menjawab doa orang lain dan meninggalkan saudara. Tidak, saudara. Tuhan katakan doamu terlalu kecil, yang kamu minta terlalu kecil. Orang lumpuh tadi cuma minta uang, padahal Tuhan mau kasih kesembuhan. Dan ketika dia disembuhkan, maka orang yang melihat memuliakan Allah. Tuhan bilang gini kok, kalau aku menjawab tidak, artinya doamu itu terlalu kecil anakku. Biarkan aku menjawab doamu dengan caraku. Amin, saudaraku. Dengan caranya siapa? Dengan caranya siapa? Caranya Tuhan. Karena aku, kata Tuhan, aku tahu yang kamu butuhkan. Lebih daripada apa yang kamu butuhkan. Pikirkan dan doakan. Saudara, kita itu sebagai anak Tuhan, kadang itu kita masih seperti anak kecil. Kalau ditanya tuh kamu mau apa? Mau mainan, mau permen, pikirannya cuma mainan. Tetapi orang tua yang baik, orang tua itu tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Orang tuanya nggak sekedar kasih mainan, tapi orang tuanya melihat anaknya, oh ternyata kamu punya bakat ini, punya bakat itu. Akhirnya orang tua ini eh, berkata, kamu tuh sebenarnya punya bakat ini loh, tapi selama ini kamu malas, nggak mau belajar, nggak mau les, nggak mau latihan. Orang tuanya mulai sekolahkan, didik dia, orang tuanya mulai berikan apa les yang terbaik buat dia, sampai akhirnya bakat itu muncul. Nah, seperti itu, saudara. Ayat yang terakhir ya, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Sekali kita itu salah nangkep tentang ayat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan
Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Baca sama-sama dengan keras. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Seringkali orang salah nangkep, salah paham tentang ayat ini. Ya, orang berpikirnya gini loh, kalau minta roti, ya pasti dikasih roti. Nggak mungkin Tuhan kasih batu. Kalau minta ikan, ya dikasih ikan, nggak dikasih ular. Saudara ingat loh, ayat ini nggak pernah nulis gini loh. Kalau kamu minta roti, maka Tuhan pasti kasih roti. Enggak loh. Kalau kamu minta ikan, Tuhan pasti kasih ikan. Dikatakan di sana, ya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Tidak pernah ada janji yang berkata kalau kita minta roti ya dikasih roti. Ya toh? Coba buka konsep pikiran, wawasannya, mindsetnya dibuka. Yang Tuhan janji itu gini loh pada ayat yang ke-11. Ya, Ia Bapa akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mungkin ada yang berdoa gini, Tuhan aku masih jomblo, aku minta dong pasangan, aku minta dong suami. Aku pengen seperti dia Tuhan, mungkin laki-laki itu laki-laki yang perfect gitu ya. Lalu Tuhan berbicara gini, kalau kamu mau seperti dia, orang seperti dia, ya kamu harus berubah. Kamu sendiri ya jangan judes-judes. Ya, kamu juga harus merubah penampilanmu. Tuhan bilang gini, urusanku mempersiapkan jodoh bagimu, dan urusanmu mempersiapkan diri. Ya, saudara, kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, izinkan Tuhan mengoreksi kalau doa kita itu salah. Amin, saudaraku. Atau doa kita terlalu kecil. Biarkan apa yang kita minta itu diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi, ketika Tuhan tidak menjawab doa, bukan berarti tidak menjawab sama sekali dan menutup pintu, tetapi Dia memberikan surprise bagi kita untuk hal-hal yang lebih besar, yang lebih baik, yang kita butuhkan. Ada saudara yang mengalami demikian, dan pagi hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku mau membuka hatiku untuk rencanamu yang jauh lebih besar.